Laila, sehat Bu Laila? Ya, alhamdulillah sehat hari ini. Wah, alhamdulillah, dari suaranya kayaknya udah mulai capek Bu ya, karena udah tadi juga sudah ngajar tadi Bu ya di jam pertama ya. Ini sebelum besok kan Bu Laila kan ada jam ngajar lagi tuh besok, hari selanjutnya. Nah, seperti yang sebelumnya saya minta tolong sama Bu Laila bahwa saya itu ingin membagikan apa yang saya dapat dari guru penggerak. Diantaranya itu ada disiplin positif, ada berdiferensiasi, ada KSE, kompetensi sosial dan emosional. Jadi itu yang saya bagikan. Jadi yang dapat saya bagikan ke teman-teman guru termasuk Bu Laila itu ya diantaranya 3 itu. Nah, berkaitan dengan itu kan untuk penerapannya kan ini sebagai rekan sejawat Bu Laila ya, ini sebagai rekan sejawat nanti saya juga akan bantu Bu Laila juga membantu saya, jadi saling membantu apa yang perlu kita tingkatkan, sama-sama tingkatkan. Nah, kaitannya dengan itu untuk penerapan budaya positif, kemudian KSE, kemudian berdiferensiasi nanti yang akan diterapkan Bu Laila saat supervisi. Nanti saya akan bantu untuk memantau agar Bu Laila juga bisa melihat dari proses pembelajaran yang dilakukan Bu Laila. Baik Bu Laila, untuk mata pelajaran Bu Laila kalau tidak salah apa Bu ya? Surat pribadi dan surat dinas. Surat dinas bahasa Indonesia Ya, ya. bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Mungkin suara Bu Laila agak dikeraskan sedikit iya. supaya kedengaran dari Materi bahasa Indonesia, materinya sekarang udah ke bab 6 atau bab terakhir untuk kelas 7. Itu tentang surat pribadi dan surat dinas, Pak. tentang surat pribadi dan Surat dinas. surat dinas. Oke, Bu Laila. Kalau kalau tujuan dari apa materi itu apa Bu tujuannya Bu? Oke, tujuan Kalau boleh tahu. materi untuk surat pribadi dan surat dinas yang Mungkin agak pertama sedikit ngeliat ke mojok sini. Nah ya. materi surat pribadi dan surat dinas itu tujuannya yang pertama siswa itu dapat mengidentifikasi bagian-bagian surat pribadi dan surat dinas. Terus yang kedua itu siswa mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Itu tujuannya. Jadi siswa itu supaya tahu Bu ya, antara surat dinas sama surat pribadi ya. Berarti kan mereka dari belajar apa yang sudah disampaikan oleh Bu Laila, mereka jadi tahu, jadi lebih kenal surat itu Bu ya. Ya, jadi bisa membedakan, oh ternyata surat pribadi dan surat dinas itu ternyata berbeda. Sebelum belajar kan mungkin menurut mereka namanya surat itu kan sama-sama surat. Tapi setelah belajar antara pengertian surat pribadi, surat dinas, ternyata mereka ternyata surat pribadi dan surat dinas itu beda gitu dalam penulisannya. Baik Bu Laila. Nah, sekarang kan kurikulumnya kan kita sama-sama tahu Bu ya, kalau sekarang kurikulumnya sudah Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka ya, Merdeka Belajar yang jadi dasar pemikiran sekarang kan, kalau tidak salah itu yang terkenal Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, itu yang jadi Bapak Pendidikan kita. Nah, dari yang pernah saya sampaikan ke Bu Laila, yang saya bagikan tentang disiplin positif itu kan Bu ya, yang sudah kita sama-sama pelajari. Bu Laila sudah saya bagikan apa yang saya dapat sebagai sesama rekan sejawat. Terus berdiferensiasi Bu ya, kemudian KSE. Nah, kalau mengulas kembali, mengingat kembali tentang 3 pokok itu kan tentunya kalau diterapkan di pembelajaran Bu Laila bisa nggak kira-kira Bu ya?
Selama ini sudah saya coba, eh, lumayan bisa Pak. Jadi kalau disiplin positif saya menerapkannya itu sebelum belajar saya Sebelum belajar. mewajibkan siswa itu untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi sebelum belajar itu dibuka dengan doa terlebih dahulu. Terus yang kedua, disiplin yang kedua yaitu kebersihan lingkungan sekolah itu sangat penting. Salah satunya yaitu kebersihan kelas. Kebersihan kelas ya Bu ya. Jadi sebelum belajar, setelah berdoa itu saya mengecek kebersihan kelasnya. Kalau misalnya belum bersih, saya menyuruh mereka untuk mengecek lacinya atau bawah mejanya. Kalau misalnya ada sampah, saya meminta mereka untuk membuang ke kotak sampah. Karena menurut saya belajar yang efektif itu dengan ruangan yang bersih. Jadi kalau ruangannya bersih, pasti belajarnya insya Allah lebih kondusif. Oke, tadi ini Bu, saya kalau nggak salah tadi dengar Bu Laila bilang selama ini berarti dari disiplin positif itu sebenarnya yang dilakukan selama ini kita mungkin kayak pembiasaan baik itu sebenarnya itu sudah termasuk disiplin positif itu Bu ya. Iya. Berarti kita memang sudah lama menerapkan itu berarti Bu ya. Hanya mungkin sekarang adanya guru penggerak yang saya ikuti, kemudian saya bagikan materinya sampai di Bu Laila sebagai sesama rekan sesama untuk bisa berbagi, ternyata ada nama tersendiri mungkin Bu ya istilahnya. Mungkin waktu baru pertama dengar, saya juga waktu baru pertama dengar disiplin positif, kok sepertinya baru saya dengar ya gitu. Nggak taunya memang sudah namanya baru dengar, tapi sebenarnya untuk penerapannya pernah kita lakukan sebenarnya Bu ya. Sudah sering bahkan. Sudah sering. Oke, disiplin positif, kemudian ada berdiferensiasi juga Bu ya. Iya. Kalau untuk berdiferensiasi sendiri itu Bu Laila sebelumnya apa juga sama dengan disiplin positif pernah ya selama ini juga menerapkan, hanya namanya mungkin baru tahun ini mungkin Iya. Kalau tadinya saya juga bingung berdiferensiasi itu apa, tapi ternyata itu lebih ke kita mengenal karakter anak terlebih dahulu. Jadi pemetaan berarti. Jadi setiap pembelajaran atau bahasa Indonesia itu saya sebagai guru itu melihat dulu kondisi kelas anak-anak itu gimana. Misalnya dalam materi surat itu mereka lebih dominan ke metode yang mana. Misalnya ada kan beberapa siswa yang lebih cenderung ke menulis. Berarti saya lebih cenderung menggunakan metode yang menggunakan menulis. Misalnya menulis surat atau menulis tapi melihat dari buku cetak atau imajinasi mereka. Terus ada juga kelas yang mayoritas itu lebih ke mendengarkan. Nah, contohnya misalnya kalau mendengarkan itu saya menerapkan metodenya di kelas itu lebih ke melihat video. Jadi saya menayangkan beberapa video. Ada soundnya juga itu Bu. Iya, jadi ada soundnya, ada video, ada laptopnya yang nanti saya menayangkan sebuah video karena setiap siswa itu daya tangkapnya berbeda-beda ya Pak ya. Jadi kita lebih melihat siswa itu kemampuannya ke metode yang mana. Karena kalau misalnya kita memaksakan kita menggunakan metode menulis, ternyata siswa di kelas itu lebih ke mendengar, maka materi yang akan kita sampaikan percuma, tidak masuk, tidak masuk ke siswanya. Jadi yang pertama sebelum kita belajar itu kita kenali dulu kelasnya itu mayoritas ke yang mana. Kalau mendengarkan ya berarti lewat video, kalau ke menulis ya berarti lewat menulis. Iya, itu berdiferensiasi ternyata yang memang sebenarnya memang juga mungkin selama ini juga kita lakukan, mungkin hanya namanya baru dengar ini, tapi kalau untuk di kurikulum Merdeka ini memang ini lebih dikedepankan memang sih Bu. Kalau gitu. Karena kurikulum Merdeka ini setahu saya lebih kita mengetahui siswa, kita tidak boleh memaksa ya. Melayani berarti Bu ya. Iya sih Bu, benar, berpihak pada murid lah bahasanya seperti itu. Baik Bu Laila, untuk kan juga
yang saya dapat dari guru penggerak ini sharing sama Bu Laila. Boleh saya sharing Bu ya? Boleh, Ini. Pak. Bu Laila agak ngadep sedikit mungkin ya. Tentang itu pembelajaran, kan murid kalau di kurikulum merdeka ini nggak hanya dikasih itu sih Bu, kalau di guru penggerak itu nggak hanya dikasih pelajaran materi-materi mata pelajaran saja, tapi juga diberikan pembelajaran untuk kemampuan mereka untuk bersosial, untuk berkomunikasi dengan orang lain, kemudian untuk mengontrol diri mereka. Kalau di guru penggerak itu sih namanya KSE atau kompetensi sosial dan emosional. Kalau tentang itu sendiri, kalau pandangan Bu Laila gimana Bu Laila? Kalau untuk emosional siswa itu yang agak sulit untuk dikendalikan ya Pak, karena kita harus mengenali karakter siswa masing-masing. Jadi kalau untuk emosional itu kita lebih ke sering sharing. Biasanya kan kalau misalnya kita belajar itu siswa tuh kan kadang-kadang di belakang berisik sendiri. Iya, ada kadang juga sibuk malah asik sendiri ya. Biasanya akibatnya nanti memicu perkelahian akhirnya. Nah itu kalau saya menerapkannya, kalau misalnya saya menjelaskan mereka sibuk sendiri di belakang, saya lebih ke mendekati mereka. Ini lagi ngobrolin tentang apa kok asik sekali gitu, lebih ke situ. Terus kalau untuk sosialnya itu lebih ke sering diberi kerja kelompok gitu kali ya Pak, agar mereka dapat bekerja sama dengan temannya dalam mengerjakan tugas. Terus agar siswa juga mampu bersosialisasi dengan temannya. Jadi kalau misalnya sering dikasih kerja individu, biasanya kan mereka lebih ke tugasnya mereka sendiri-sendiri ya, jadi tidak melihat temennya. Tapi kalau dikasih tugas kelompok itu kan mereka berkelompok, lebih bersosialisasi, kerjasama, memecahkan masalah. Misalnya kerja kelompoknya memecahkan masalah apa, mereka lebih bekerja sama, ini caranya gimana ya biar tugasnya selesai. Oh kamu mengerjakan bagian ini, saya bagian ini, terus nanti didiskusikan kira-kira kalau jawabannya seperti ini gimana gitu. Itu jadi mereka lebih bersosialisasi dengan temannya dan bekerja sama. Ya, kalau ini berarti Bu Laila terhadap apa yang saya dapat dari guru penggerak ya, terus saya sharingkan ke Bu Laila, berarti ya Bu Laila memang juga ya sudah memahami juga Bu ya. Karena memang ya 3 hal itu memang sudah ada sebenarnya, hanya mungkin di kurikulum merdeka ini lebih dikedepankan gitu ya. Nah Bu Laila, kalau boleh tahu Bu Laila, di pembelajaran Bu Laila nanti yang mau Bu Laila dorong, yang mau Bu Laila kembangkan, yang ingin Bu Laila harapkan dari apa yang siswa capai, apa Bu area pengembangan yang ingin dicapai lah, ini Bu harapkan nanti? Ya itu yang pertama tadi kan penerapan budaya positif ya Pak. Jadi saya selalu menerapkan budaya positif itu ke siswa, karena saya selalu memberi motivasi bahwa berdoa sebelum belajar itu penting. Karena dengan berdoa semoga pikiran kita dibukakan, jadi ilmu yang kita dapat bermanfaat. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya tadi kebersihan lingkungan. Jadi budaya positifnya yang kedua yaitu kebersihan lingkungan kelas. Karena misalnya kita belajar ada sampah atau ada botol aqua, ada siswa melihat botol aqua tiba-tiba, ih kok kayaknya saya melihat botol aqua itu kok jadi haus ya gitu. Jadi kan fokus mereka bukan ke pelajaran, jadi ke botol aqua itu, ke bungkus jajannya itu. Jadi menurut saya yang kedua itu budaya positifnya, kebersihan kelas itu menurut saya juga penting Pak. Untuk berarti pingin kelas bersih gitu Pak ya. Artinya ada kesadaran dari siswa itu sendiri Bu ya, artinya. Jadi kalau lama-lama mereka dibiasakan seperti mereka itu biasa, tanpa kita suruh atau tanpa kita komandoin terus, mereka lama-lama
terbiasa sendiri. Artinya mereka ada kesadaran diri Iya. Bu ya. Baik Bu Laila. Kalau untuk ininya Bu, untuk apa ya, untuk mengetahui kalau itu yang diharapkan itu sudah tercapai, ukurannya apa Bu kira-kira yang bisa dilihat dari apa Bu? Kalau saya lebih ke nilai apa ya Pak? Kan tadi ini ya apa, ingin apa siswa tanpa diarahkan mereka sudah terbiasa untuk Oh ya. melaksanakan apa yang sudah menjadi kesadaran mereka, kayak misal tadi bersihkan Iya, sampah, sama berdoa. berdoa. Kalau ukuran keberhasilan, kalau itu sudah memang sudah dilakukan siswa, dilihatnya dari mana Bu kira-kira Bu itu Bu? Ya, jadi kelas setiap kita masuk itu mereka sudah sadar sendiri. Oh, udah mau belajar. Jadi saya masuk, saya mengucapkan salam, nanti mereka dengan otomatis atau ketua kelasnya setelah saya mengucapkan salam, pasti ketua kelasnya langsung memimpin doa. Memimpin doa. Memimpin doa, terus mereka berdoa, terus sebelum saya mengecek kelas, pasti saya tanya gimana kelasnya, sudah bersih atau belum. Mereka jawab sudah, dan ternyata memang kelasnya sudah bersih. Jadi menurut saya mereka sudah sadar akan doa itu penting dan kebersihan kelas itu emang wajib. Berarti dikatakan tercapai itu Bu ya, seperti itu Bu ya, kalau sudah seperti itu lah ya. Oke baik, berarti bisa tercapai atau bisa dilihat dikatakan tercapai kalau atas dasar sendiri mereka, kita tanpa nyuruh hanya menanyakan ternyata sudah, berarti itu sudah berhasil Bu ya. Baik Bu Laila, mungkin nantinya atau besok nanti ketika ketika saya melakukan supervisi, mudah-mudahan ya siswa nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, juga mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang ingin kita capaikan terhadap siswa bisa bisa benar-benar bisa mewujudkannya. Iya. Baik Bu Laila, mungkin ini yang terakhir Bu Laila, sebelum kita menutup acara ini, yang ingin saya tanyakan lagi Bu Laila, kan kita perlu langkah-langkah Bu Laila ya, untuk melaksanakan itu perlu juga cara agar kita lebih banyak peluang tuh, atau lebih menarik dalam pembelajaran kita. Nah, untuk hal itu tentunya kan ada langkah atau strategi yang perlu disiapkan. Untuk itu Bu Laila kira-kira sudah menyiapkan apa ini Bu? Untuk strategi untuk mencapai pembelajaran ya Pak ya, strategi yang pertama itu saya atau guru itu menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi sebelum masuk kelas itu saya sudah menyusun perangkat pembelajarannya dulu, misalnya mau menggunakan metode apa, misalnya mau menggunakan metode mendengarkan, berarti yang harus disiapkan itu video. Kalau misalnya menggunakan metode menulis, berarti saya menyiapkan contoh suratnya seperti itu, sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas masing-masing. Ya. Ngomong-ngomong tentang strategi nih Bu ya, kan kadang kita kan itu ya ngajar kan ada jadwal, kita dikasih waktu, kadang dikasih waktu ada yang kita mungkin ngajarnya hari itu ada yang 1 jam, ada yang 2 jam kan, kadang meskipun mata pelajaran kita itu harusnya 2 jam, kan kadang karena pengaturan jadwal dengan banyak guru seperti di sekolah kita kan, sehingga kalau mau dijadikan 1-2 jam secara berturut-turut bertabrakan dengan jam lain, maka kita harus terpisah kadang seperti itu. Nah kemudian kalau pas kita memang bisa 2 jam berturut-turut itu ya gampang Bu ya. Nah itu kan kaitannya dengan pengelolaan waktu kalau nggak salah Bu ya, pengelolaan waktu. Berarti kalau misal di RPP itu kita juga cantumkan untuk menitan-menitan itu Bu Laila apa menyantumkan juga belum Bu ya? Sudah menyantumkan ya. Jadi supaya kita
ini Bu ya, buat patokannya. patokan Bu Iya. ya. Ya. Berarti mencantumkan apa durasi-durasi gitu Bu ya. Iya. Penerapannya Bu Laila selama ini gimana untuk durasi-durasi Kalau tersebut? misalnya loncat gitu jamnya ya Pak. Iya, kalau pas misal loncat, Kalau misalnya kan 2 jam, ada sih Pak beberapa kelas yang seperti itu. Contohnya hari ini itu ada di jam ketiga dan loncat ke jam kelima. Nah itu jam pertama itu saya gunain untuk menjelaskan materi. Jadi materi untuk jam pertama itu saya tuntaskan untuk menjelaskan materi dulu. Lalu untuk loncat ke jam yang keduanya itu baru saya ke pemberian tugas Pak. Itu. Jadi yang pertama, jam pertama itu saya full untuk menjelaskan materinya. Terus untuk jam yang keduanya karena jamnya loncat, jadi saya ke tugas untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. berarti Bu Laila memang sudah membagi, udah ancang-ancang Bu ya. Iya. Kalau misal kalau di RPP misalkan di RPP satu pertemuan itu harus misalkan 60 menit, ternyata di jadwal kita 60 menitnya terpisah, berarti Bu Laila sudah menyiapkan itu untuk pemisahan antara pertemuan setengah pertemuan pertama itu materi, setengah pertemuan kedua itu penugasan sama refleksi mungkin Bu ya. Baik Bu Laila, sepertinya ya obrolan kita mungkin sudah dirasa sudah cukup ya, karena saya lihat juga Bu Laila juga kayaknya sudah mempersiapkan RPP, sudah siap sepertinya ya. Saya juga Insya Allah saya juga siap membantu untuk melihat nantinya, untuk melihat proses pembelajaran Bu Laila. Mungkin itu saja Bu Laila ya. Makasih Pak Haris juga untuk ilmunya. Iya, kita sama-sama saling berbagi ya, bersama rekan sejawat, tidak ada saling menggurui juga Bu Laila. Baik, terima kasih Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar coba ketua kelasnya bikin dulu doanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kok nggak semangat banget ya? Bisa terakhir ya? Jadi nggak semangat? Iya. Coba biar kita lebih semangat, masih ingat tepuk caption? Masih. Oke, kita speaking dulu ya biar semangat. Tepuk caption. Oke, saya lagi. Biar semangat. Oke, tepuk caption. Fokus ke papan tulis, ada sampah di situ, jadinya fokusnya sampah botol di sini. Ada sampah roti yang bentuknya lapar, itu aku jadi lapar ya, lihat bungkus roti itu kan jadi nggak fokus gara-gara bungkus kok. Jadi sebelum belajar itu wajib banget kelasnya harus bersih ya, belajarnya fokus. Oke, yang nggak masuk hari ini siapa? Kelas 7-6 Adinda dah. Amin. Sekarang kita belajar ke bab selanjutnya atau bab terakhir, yaitu bab ke-6 yang berjudul
9 itu ada pengertian antara surat pribadi dan surat dinas. Ada di bagian A. Oke, ada. Bagian A ini ada pengertian surat pribadi dan surat dinas. Coba ada yang bisa bacain nggak? Pengertian surat pribadi itu apa ya? Ada yang mau bacain? Kalau tunjuk. Gerak. Oke, Dimas, gerak. Surat pribadi, baca aja itu di halaman 109 ada pengertian surat pribadi itu adalah pengertiannya surat yang ditulis oleh seseorang yang sifatnya pribadi. Misalnya kalian nulis surat buat teman kalian, terus buat saudaranya, atau misalnya kalian sekolah nih, tapi kalian misalnya ngekos atau mondok, itu kan jauh dari orang tua. Misalnya kalian minta, kalau zaman dulu kan belum ada HP, jadi kalau mau minta kiriman atau mau tanya kabar orang tuanya itu minta melalui surat. Misalnya, Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Terus misalnya, Aluna uang bulanannya udah habis, jadi Aluna minta kirim uang. Gitu. Itu adalah contoh surat pribadi, karena zaman dulu itu belum ada HP, jadi biasanya melalui surat. Jadi contoh surat pribadi itu bisa kalian kirim surat ke temennya, ke sahabatnya, ke orang tua. Terus kalau surat dinas coba bacain Jarifah deh. Jarifah, surat dinas apa? Surat dinas adalah surat resmi yang dibuat atau ditulis oleh sebuah instansi atau lembaga dengan Kalau surat dinas itu adalah surat resmi yang ditulis oleh sebuah instansi atau lembaga untuk tujuan tertentu. Maksudnya instansi atau lembaga itu misalnya dari sekolah atau dari kantor pertanian, itu adalah surat dinas. Ada yang ditanyain? Oke. Kalau surat pribadi itu adalah seseorang yang menulis tentang hal pribadi.
bagian apa yang menurut kalian menarik dalam materi ini? Bagian yang menarik dalam materi surat pribadi dan surat dinas apa? Apa enggak coba? Saya jadi tahu surat pribadi dan surat dinas berbeda cara. Oke, jadi menurut Bunga itu hal yang menarik itu dia jadi paham dalam penulisan surat pribadi dan surat dinas itu ternyata berbeda. Kalau dalam penulisan surat pribadi itu bisa menggunakan bahasa sehari-hari, sedangkan kalau surat dinas dalam penulisannya harus menggunakan bahasa baku. Oke. Untuk hari ini itu anda selesai. Untuk materi selanjutnya itu kita masuk ke teks berita. Oke. Jadi teks surat pribadi dan surat dinas ini sudah selesai. Materi selanjutnya itu kita masuk ke surat pribadi dan surat dinas tentang struktur kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Jadi kalian buka-buka lagi cetaknya di rumah. Besok kita akan belajar tentang struktur kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Jadi pas nanti kalian belajar, kalian sudah tahu sedikit tentang struktur surat pribadi dan surat dinas. Oke, pembelajaran kali ini anggap selesai. Untuk pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laila, kemarin itu saya sudah bantu Bu Laila juga ya untuk melihat di dalam kelas pembelajaran Bu Laila di kelas kemarin di kelas 76 ya, di 76. Nah, di 76 waktu itu ada 30 siswa. 30 siswa ya. Kan sebelumnya kan kita sudah ini pra observasi, kita udah ngobrol-ngobrol dengan Bu Laila, kita udah ngobrol-ngobrol terkait pembelajaran yang akan dilakukan Bu Laila ya. Waktu itu Bu Laila menyampaikan ada 3 muatan yang mau diterapkan kaitannya dengan pembelajaran yang akan Bu Laila lakukan. Nah, itu ada juga kalau nggak salah apa saja kemarin. Ada yang pertama itu program disiplin positif. Ya, disiplin positif. Ada pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, sama KSE. KSE itu ya kompetensi Sosial emosional. Waktu Bu Laila menerapkan 3 muatan itu di pembelajaran Bu Laila di kelas 76, yang Bu Laila rasakan itu apa Bu? Menurut saya ada yang berhasil, ada yang belum. Jadi menurut saya kurang efektif karena kalau yang disiplin positif itu kan saya menerapkannya seperti doa sebelum belajar. Saya selalu bilang ke anak-anak bahwa doa sebelum belajar itu penting karena kalau kita berdoa sebelum apa-apa kita berdoa itu insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu masuk dan semoga bermanfaat. Terus yang kedua itu disiplinnya, saya mendisiplinkan bahwa sebelum belajar itu kelas harus bersih karena kalau kita belajar lingkungannya terutama itu kelasnya, kalau kelasnya bersih itu belajarnya akan nyaman, akan enak seperti itu. Jadi kalau misalnya contohnya kelasnya tuh kotor, maka belajarnya itu kurang kondusif karena kalau belajar tuh kan biasanya kita harus fokus. Nah kalau misalnya fokus kita ke sampah, misalnya di depannya ada sampah, jadi fokus mereka itu ke sampah itu bukan ke materi yang sedang dibahas gitu. Jadi kalau menurut saya untuk disiplinnya saya terapkan itu sebelum belajar kelas itu harus bersih. Nah kalau menurut saya disiplin positifnya sudah cukup terlaksana untuk saya. Jadi setelah saya masuk kelas itu mereka sudah langsung menyiapkan ketua kelasnya memimpin doa. Jadi saya masuk kelas, mereka ketua kelasnya langsung memimpin doa untuk belajar. Dan sebelum saya tegur, mereka sudah melihat sampahnya mereka masing-masing. Jadi saya hanya memberi
kode misalnya, gimana kelasnya, menurut kalian kelasnya sudah bersih atau belum, kelasnya udah siap untuk belajar atau belum. Terus nanti mereka udah bilang udah bersih bu, terus saya cek ternyata memang sudah bersih dan mereka sudah menerapkan disiplin untuk bersih dalam kelasnya sebelum belajar. Tapi kalau untuk pendekatan pembelajaran diferensiasi ini untuk saya belum terlalu menguasai, karena kita harus melakukan pendekatan ke siswa dulu, kita harus melihat kemampuan siswa masing-masing, dan itu prosesnya cukup lama ya. Jadi menurut saya pembelajaran diferensiasi ini kalau menurut saya kurang maksimal, jadi saya harus belajar lagi agar lebih maksimal lagi dalam pembelajaran saya. Jadi saya harus gimana ya caranya agar pembelajaran diferensiasi ini berjalan dengan baik. Jadi saya harus sharing-sharing ke guru, terutama guru penggerak. Jadi saya harus sharing gimana ya Pak kalau permasalahannya gini. Jadi saya harus sharing ke Pak Haris atau ke guru penggerak yang lainnya. Untuk KSE-nya saya menerapkannya itu sosialnya dengan kerja kelompok. Karena dengan kerja kelompok ini anak-anak jadi paham atau mengerti namanya kerjasama. Sosial itu kerjasama. Jadi kalau misalnya saya menerapkan kerja kelompok, kalau misalnya saya hanya memberi tugas individu, mereka hanya fokus ke tugas mereka masing-masing. Jadi cepet-cepetan saya ngerjain sendiri lah biar saya cepet selesai gitu. Jadi dia tanpa melihat temennya. Jadi dia cuma hanya individu memikirkan mereka sendiri atau memikirkan dirinya sendiri. Nah, saya di sini menerapkan berserang-seling, ada kerja individu, ada kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini untuk memicu sosialnya atau kerjasamanya. Jadi kalau misalnya ada kerja kelompok kan mereka jadi tidak mengerjakan tugas mereka sendiri, tapi kerjasama. Misalnya tugasnya tentang apa, terus mereka bahas bareng-bareng, pecahin masalahnya bareng-bareng. Misalnya kemarin itu kan tentang surat pribadi dan surat dinas. Jadi saya beri tugas mereka untuk membuat surat pribadi. Untuk membuat surat pribadi yang benar dan baik itu seperti apa, saya udah jelaskan. Nah, nanti mereka membuat menurut saya seperti ini. Antar anak juga kan biasanya pemikirannya masing-masing ya Bu ya. Jadi mereka yaitu kerjasama. Jadi misalnya pendapat satu dengan pendapat lain itu berbeda. Nanti gimana cara mereka untuk menyelesaikan tugasnya itu. Oh yaudah, kita mendingan gini aja, kita cari titik benarnya. Menurut kamu begini, berarti kita ngerjainnya seperti ini gitu. Jadi biasanya kan kalau kerja kelompok itu kan ada anak yang kurang paham dan ada yang paham. Jadi yang sudah paham itu memberi pengertian kepada yang belum paham. Ini maksudnya tuh tugasnya seperti ini gitu. Oh jadi kan nanti yang jadi begitu gitu. Jadi kerjasama antar kelompoknya. Terus kalau untuk emosionalnya ini saya juga masih belajar, karena emosional ini ya yang tadi itu kita harus memahami karakter anak masing-masing. Jadi kadang kita masih gimana caranya biar saya menegurnya tuh nggak emosi gitu. Kadang kan kalau jam pertama kita masih anaknya masih fresh gitu. Kalau udah jam-jam terakhir itu anak udah lelah, kita juga udah lelah. Jadi gimana ya caranya biar anak-anak tuh masih tetap fokus meskipun mereka jam terakhir gitu, masih fokus gitu. Banyak siswa kita juga ada Iya, di kadang kita juga kalau di jam terakhir itu kan udah capek juga. Apalagi mereka Bu, iya, apalagi mereka. Jadi kadang kita harus kerjasama juga gimana caranya biar saya juga nggak emosi menghadapi mereka juga bisa tetap fokus untuk belajar meskipun di jam-jam udah lelah, udah capek, udah pengen istirahat gitu. Jadi yaitu emosionalnya kita harus melalui pendekatan. Misalnya gimana kalau kita belajarnya mau model gimana gitu, nanti mereka ngasih pendapat, Bu kita tuh udah capek belajarnya yang santai-santai aja, atau ada diselingi games atau permainan. Oke, nanti ibu menerapkan game biar kita fokus. Gimana kalau kita main game dulu, tapi gamenya tentang ke materi gitu, biar mereka tetap asik, kita juga ngajarnya kita tetap game, mereka melakukan pembelajaran itu dengan senang melalui game, tapi
materinya juga nyampe gitu. Jadi gamenya itu tentang pembelajaran, misalnya tentang surat. Jadi kita kasih pertanyaan, oke, kita game. Misalnya ibu bagi kertas, nanti ibu kasih pertanyaan, kalau yang dapat kertasnya itu yang jawab, nanti yang jawab dia dapat poin gitu. Terus kalau enggak misalnya cepet-cepetan, misalnya ibu kasih pertanyaan, kalian cepet-cepetan. Terus kalau misalnya kalian bisa jawab, kalian dapat nilai A atau dapat nilai tambahan. Kalau misalnya kalian bisa cepet-cepetan, nanti ibu kasih reward atau bintang atau poin atau nilai tambahan gitu. Karena biar memicu emosionalnya mereka, biar tetap fokus dalam belajarnya gitu. Jadi kalau misalnya jam-jam terakhir itu kan udah lelah, kalau kita terus materi mereka udah flat, udah monoton, udah masuk nggak masuk gitu. Yang penting dengerin tapi nggak tahu pikirannya tuh kemana, jajan atau udah lelah gitu. Tapi kalau misalnya kita ke game, mereka lebih ke antusias, jadi semangat gitu. Karena cepet-cepetan, jadi saya harus punya jawaban, saya harus cepet-cepetan. Jadi mereka lebih ke emosionalnya atau geraknya itu lebih nggak yang lesu, yang lemes gitu. Jadi guru ngajar jam pertama, guru ngajar jam terakhir juga udah gurunya juga ada beda sebenarnya Pak ya. Apalagi kemarin waktu saya observasi jamnya jam itu jam-jam di akhir-akhir lah. Jadi memang pas kondisinya lagi ya udah panas suasananya, terus mereka juga mungkin sudah dari pagi, gurunya juga termasuk Laila. Nah, kalau perasaan Bu Laila sendiri merasa senang atau merasa tertantang untuk melanjutkan mendalami tentang 3 muatan itu dalam teorinya maupun penerapannya, atau merasa aduh kok berat banget ini mau ini kok, itu gimana kalau Bu Laila Kalau menurut saya tuh yang pertama itu senang. Jadi ternyata dalam pembelajaran ini tidak monoton. Biasanya kalau zaman dulu kan hanya mencatat, menulis, guru hanya menjelaskan, murid hanya mendengarkan. Tapi dengan metode 3 muatan ini, jadi siswa itu lebih aktif, lebih kerjasamanya lebih terasa, terus emosionalnya juga kalau diselingi dengan game, dengan permainan, mereka juga memicu semangatnya untuk belajar lagi. Terus menurut saya, perasaan saya itu yang kedua, merasa tertantang ya Pak ya. Merasa tertantang, jadi saya harus lebih belajar lagi gimana caranya biar saya itu bisa menerapkan 3 muatan ini dengan baik. Karena menurut saya belum terlalu efektif untuk menerapkannya, jadi saya harus belajar lagi. Jadi saya merasa tertantang, gimana caranya biar saya bisa menerapkan 3 muatan ini dengan baik, anak-anak bisa menangkap pembelajaran saya dengan mudah. Jadi menurut saya senang dan tertantang sih Pak dalam 3 metode ini. Bu Laila ngomong-ngomong tentang penerapan 3 muatan tadi, kalau tadi saya masih Bu Laila alhamdulillah sudah cukup paham Bu ya dengan itu Bu ya. Kemudian dengan penerapan biasanya kan kita sudah berencana seperti A, ketika di kondisi ternyata suasananya berbeda sehingga kita mau menerapkan A itu juga akhirnya nggak bisa atau nggak maksimal. Nah tadi terkait kerja kelompok untuk kerja kelompok itu Bu Laila sudah menerapkan belum di kelas waktu saya observasi itu? Waktu observasi itu belum ya? Itu baru tugas individu. Karena mungkin kondisi Bu ya? Iya, kondisinya itu udah karena jamnya udah jam pulang gitu kan. Ya, jadi hanya baru tugas individu, tugas kelompoknya tapi untuk kedepannya Bu Laila juga tetap akan melaksanakan tugas mengelompokkan mereka tugas kelompok Bu ya. Karena saya menerapkan setiap pembelajaran itu ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Tugas kelompok ya. Nah untuk Bu Laila nih kira-kira yang Bu Laila rasakan kan tadi Bu Laila sudah sampaikan, kata Bu Laila tadi yang merasa masih kurang efektif lah dalam penerapan Bu Laila, mungkin ya karena memang butuh proses Bu ya untuk, apalagi kita masih juga awal-awal untuk coba menerapkan. Nah kalau untuk rencana tidak lanjut Bu Laila sendiri supaya nantinya bisa lebih baik lagi tadi untuk ini Bu ya, sharing. Iya, untuk sharing dengan guru penggerak atau guru yang lebih udah lama gitu, karena kan saya guru masih muda ya Pak ya, jadi saya lebih sharing lagi ke guru penggerak atau guru yang udah lama aja di sini, gimana caranya ya Bu biar saya bisa menerapkan 3 muatan ini dengan baik, dengan efektif gitu.
penggerak, nanti saya akan menerapkan di kelas. Ya semoga Bu Laila nantinya juga bisa terus mendalami tentang 3 muatan itu juga dalam penerapannya. Saya juga masih dalam proses belajar juga, kita sama-sama belajar Bu Laila. Semoga kita nantinya bisa menjadi menjadi tenaga pendidik, penuntun murid untuk mereka supaya mencapai impian mereka. Oke, itu saja Bu Laila dari obrolan kita hari ini. Terima kasih Bu Laila sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol juga dengan saya, sharing-sharing pengalaman Bu Laila dalam menerapkan ini, karena saya juga butuh pengalaman dari Bu Laila ketika menerapkan. Barangkali ada hal yang perlu saya ambil pelajaran dari pengalaman Bu Laila yang tidak saya alami di pembelajaran saya. Terima kasih Bu Laila. Ya, sama-sama Pak Haris. Ibu Tika juga mengapresiasi kehadiran Bu Laila dan juga pertanyaan-pertanyaan umpan dari Pak Haris. Luar biasa. Ini guru-guru muda, sukses ke depannya. Semoga ya Bapak Ibu kita menjadi ujung tombak pendidikan di Pringsewu, buat para siswa itu memang menjadi generasi emas kita ke depan. Terima kasih. Bisa ditutup ya Pak Haris ya. Oke.